Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Kemala Rekod Elektronik. Di video kali ini saya cuma ingin menjelaskan karena ini ada sebuah perbaikan sebuah amplifier tua, yaitu dengan tipe ZA2060. Ini amplifier untuk membran speaker membran ataupun corong yang punya trafo OT ya guys, yang punya trafo output. Amplifier tua ini saya perbaiki dikarenakan transistornya itu TR panelnya itu sering jebol sampai trafonya itu kena guys. Kata pemiliknya itu sudah berapa kali transistornya itu jebol. Oke, langsung kita bongkar saja guys. Kita akan jelaskan kenapa sih ampli tua itu TR panelnya yang keluaran baru ya guys, yang keluaran ya yang kayak gini ini. TR panelnya itu sering jebol walaupun kita beli baru. Pertama, kita akan jelaskan di sini ya guys. Di sini dulu. Di belakang ini, nih di belakang ini ada ini DC 24 volt ya untuk ke aki. Di sini nih ada COM, ada 4 ohm. Ini ada COM, ada 83 ohm, ada 170 ohm. Jadi untuk membran yang ukuran 25 ataupun 35 itu yang harus dipakai ya guys. Itu yang 4 ohm, bukan yang ini. Kalau pakai yang ini, TR panel di dalam akan mudah panas guys, gitu. Untuk membran yang untuk masjid ataupun musola itu yang 25 in ataupun yang 35 itu harus pakai yang 4 ohm ya guys. Yang gulungan OT-nya yang besar. Emailnya itu lebih besar guys. OT-nya itu. Outputnya, trafo outputnya itu yang 4 ohm. Jadi yang harus dipakai ini ya. Itu penjelasan pertama. Agar panel itu tidak mudah jebol ya guys. Oke. Langsung kita bongkar saja. Ini isi dalamannya. Kita lihat. Ini sudah selesai diperbaiki ya guys. Ini sampai trafonya kena guys. Ini trafonya kena. Ini trafo 10 ampere 10 ampere biasa ya guys, 10 ampere kecil. Ini second tapi ini digulung guys sampai mengeluarkan VAC 0 itu 24 volt. Ini digulung dan emailnya itu dibesarkan dari trafo pabrikan itu dibuka lalu digulung menjadi 24 volt 0 dan emailnya itu dibesarkan karena bukan CT, jadi emailnya itu dibesarkan 2 kali lipat dari bawaan toko ya guys, gitu. Untuk mengeluarkan volt yang 24 volt ya guys. Untuk mensuplai power dari amplifier tua ini. Dan ini ya guys, yang sering jebol ini kata pemiliknya sampai sudah 4 kali sering jebol, padahal yang di belakang itu ohmnya sudah benar katanya guys. Ohm yang tadi kita jelaskan itu sudah benar tapi sering jebol. Pertama ya guys, kenapa ampli tua itu TR panelnya sering jebol? Itu dikarenakan TR-nya ini KW. Sering kita nggak tahu, bukan nggak tahu sih guys, sering kita mendapatkan transistor yang bukan original ya guys, bukan original dari Toshiba ini. C5198 ini guys transistornya. Biasanya itu setan ya. Tapi belinya itu satu set
namun cuma yang dipakai C nya ya guys, karena ini panelnya semua C, berkode C. Ini berkode C semua, bukan yang A nya. Jadi ya, ketika kita beli satu set itu yang dipakai C nya aja. Ini power ini yang ZA2060 ini, transistor panelnya itu bawaan dari pabriknya itu 2 biji ya guys, 2 biji saja. Jadi agar OT-nya itu lebih kuat outnya, di sini sudah ada tempat kosong untuk TR-nya. Ini kita tambahin ya guys, ditambahin 2 biji lagi. Ini bawaan pabrik ini cuma 2 ini, jadi kita tambahin. Caranya gimana? Caranya ini guys, kita tunjukkan di PCB-nya saja ya guys. Ini sesuaikan saja dengan rakitan yang ini ya guys, yang transistor bawaan dari pabrik. Ini ada R kapur, ini resistor kapurnya. Ini di sini awalnya kosong guys, itu ditambahin. Dan ini juga ada resistor di bawah ini. Dan ini 1K ini guys, ini 1K dan ini 10 ohm. Jadi sesuaikan saja seperti yang bawaan dari pabriknya guys. Jalurnya nanti bisa dibaca dari TR panelnya ini. Cuma menambah R kapur ini, resistor yang 1K di bawah ini, dan 10 ohm resistor ini ya guys. Di sebelahnya juga sama, di sebelah sini juga sama, resistor kapur, 10 ohm resistor biasa, dan 1K resistor untuk ke basis ya guys. Oke, segitu aja. Kalau ingin menambah panel pada amplifier tua ZA2060 yang bawaan pabriknya cuma 2 biji, kita jadikan 4 biji agar out yang keluar ke trafo ini lebih kuat ya guys, dan ini tidak mudah jebol gitu. Dan ini panasnya pun normal guys, panasnya pun normal, nggak overheat lagi. Kadang kalau di forsil, kalau cuma 2 biji itu tuh overheat guys, jadi cepet panas gitu. Ini aja yang kita rubah ya guys, bukan rubah sih, tapi menambahi transistor panelnya. Dan sini sudah ada settingan tripod ini untuk basis inputnya DCO. Ini biarkan saja seperti setting pabriknya, jangan diuklek-uklek gitu. Ini DCU nya sudah disetting ke transistor original ya guys. Jadi usahakan transistor pengganti yang jebol itu diusahakan harus yang benar-benar ori ya guys, original. Karena DCU nya ini sudah disetting ke transistor ori gitu. Jikapun sahabat YouTube kesulitan cari transistor orinya, ya DCU nya diturunkan bisa, tapi suaranya agak berkurang guys gitu. Tapi banyaklah toko yang sudah ada di online. Nanti biar kita taruh linknya untuk transistor yang ori ini. Ini kita beli yang 4 biji yang ori ya guys. Itu biasanya fisiknya itu, fisik transistornya itu lebih tebal guys, yang ori itu. Jadi DCU jangan diuklek-uklek, ini sudah disetting sama pabrik untuk transistor original ya guys. Ini tripodnya, ini DCU untuk basisnya, kekuatan basisnya ini sudah disetting ke ori. Jadi kalau terjadi misalnya overheat, kepanasan, nanti cepat jebol, selagi ini bisa disetting ya disetting aja, tapi jangan sampai terlalu rendah guys, karena biasanya kalau DCU itu terlalu rendah maka akan suara agak ngeprek gitu guys, kurang begitu lantang gitu.
Jadi sesuaikan saja dengan transistor yang dipakai gitu. Kalau sudah ingin mengganti dari bawaan pabriknya ini. Ini tipenya, ini guys, tipenya ini dia. Ini SA2060 ya guys, amplifier tua ini. Sudah ada pantomnya di sana. Ini sudah ada pantomnya. Amplifier tua untuk membran corong ya guys, buat musola ataupun masjid. Ini yang versi 2060 ini tidak kita jelasin guys, karena ini tambahan modul MP3. Biar videonya lain kali kita buatkan cara menambah. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Ketika amplifier tua sahabat YouTube semua sering jebol, atau sahabat YouTube mengalami amplifier tua ini panelnya sering jebol, begitu kira-kira penjelasannya, yaitu dengan menambah panel ini kalau masih yang tipe 2060 ya guys, panelnya ditambah. Dan usahakan yang ori ya guys, dan setting DCU. Jika tidak terjadi overheat kepanasan, DCU nya jangan diotak-atik. Jika ini kepanasan, ya diturunin, gak apalah DCU nya, namun suaranya agak sedikit turun sedikit gitu guys. Dan kadang sampai bisa jebol ke trafo guys kalau ini sering short, karena ini tidak ada tombol on off powernya sebenarnya guys. Ini cuma ada tombol standby. Yang ada di depan ini berfungsinya, tombol power ini cuma tombol standby. Ketika dicolok listrik, ini arus DC nya sudah masuk ke panel guys. Kekurangan dari amplifier ini tidak ada tombol on off yang benar-benar motong arus guys. Ini cuma tombol power standby, memutus jalur VCC yang ke driver final gitu. Untuk panelnya ini ketika dicolok sudah masuk guys. Makanya ketika short, walaupun ini tombol dimatikan, panelnya itu tetap terbakar guys, tetap mengeluarkan asap gitu. Oke, terima kasih. Cukup sampai sini dulu ya guys video kali ini, penjelasan soal amplifier tua ZA2060 atau tipe lainnya yang keluaran terbaru yang sudah mempunyai VCC panel itu VAC 24 volt ya guys, 24 volt yang keluaran baru. Yang keluaran lama masih 13 volt yang display lampu miring itu guys, masih 13 volt itu. Yang keluaran terbaru ini tua sudah 24 volt VAC, out dari trafonya gitu. Oke, terima kasih. Semoga video ini ada manfaatnya ya bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube yang telah mendukung channel ini dan selalu mengikuti channel ini. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel ini ya guys dengan cara like and subscribe-nya. Terima kasih.